Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini pada tanggal 6 Februari 2026, kami dari kelas 12 IPA 3 melakukan praktikum biologi mengenai anatomi hewan vertebrata meliputi Pisces dan Apes. Untuk memenuhi tugas praktik akhir mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Ibu Novitra Indah Melina SPD. Di sini kami terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada kelompok 3 dan kelompok 4. Hai. Kelompok 5. Ada kelompok 6. Kelompok 7. Dan kelompok 8. Yuk ikuti keseruan kita pada praktikum biologi kali ini. Kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama adalah paruh. Paruh adalah tempat di mana ayam untuk makan dan minum. Kemudian dari paruh akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung dari paruh ke tembolok. Nah, di tembolok ini adalah tempat di mana makanan akan disimpan sementara. Kemudian dari tembolok akan menuju ke proventriculus. Proventriculus adalah tempat di mana makanan akan dicerna secara kimiawi. Kemudian selanjutnya akan menuju ke empedu. Nah, di empedu ini makanan akan dihaluskan menggunakan bantuan kerikil-kerikil kecil karena ayam tidak memiliki gigi. Kemudian dari empedu akan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini nutrisi dari makanan akan diserap. Kemudian ke usus besar. Dari usus besar ini kemudian makanan akan diserap airnya dan juga akan dibentuk menjadi kotoran. Nah, dari kotoran ini kemudian akan disalurkan menjadi kloaka. Di kloaka ini adalah tempat di mana kotoran akan keluar, urin akan keluar, dan juga tempat pembuahan reproduksi yaitu telur pada ayam. Airin, halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrani Maini. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem nutrisi pada ayam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian ginjal. Sini adalah ginjal. Ginjal adalah organ utama yang menyaring darah, membuang limbah nitrogen atau asam urat, dan mengatur keseimbangan elektrolit dan air. Karena ayam tidak memiliki kemih, ginjal mengubah limbah menjadi bentuk asam urat kental. Selanjutnya itu adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya itu adalah kloaka. Kloaka adalah lubang tunggal tempat muara saluran, pencernaan, reproduksi, dan urineria. Urin yang dihasilkan ginjal dialirkan melalui ureter ke kloaka, di mana sisa air diserap kembali dan urin bercampur dengan feses atau lapisan putih sebelum dikeluarkan. Nah, yang terakhir itu adalah kulit. Kulit memiliki kelenjar minyak, terutama di bagian ekor, yang membantu pelumasan dan perlindungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azina Suhada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ayam. Yang pertama ada ayam betina. Ayam betina memiliki sistem reproduksi yang pertama ovarium. Ovarium terletak di rongga perut, berfungsi untuk menghasilkan kuning telur atau yolk yang matang. Yang kedua ada oviduk. Oviduk merupakan saluran panjang yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu infundibulum, tempat penangkapan kuning telur dan tempat berlangsungnya fertilasi atau pembuahan. Yang kedua ada magnum, yaitu tempat sekresi putih telur atau albumen. Selanjutnya ada itamus, tempat pembentukan membran atau selaput cangkang. Selanjutnya ada uterus, yaitu kelenjar cangkang, tempat pembentukan kerabang atau cangkang yang keras. Selanjutnya ada vagina, tempat pembentukan lapisan luar atau dan
mengeluarkan telur. Selanjutnya yang terakhir adalah kloaka, yaitu tempat muara pencernaan, saluran pencernaan, urin dan reproduksi untuk mengeluarkan telur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi ayam jantan. Yang pertama ada testis, sepasang yang terletak di depan bagian ginjal, berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon seks. Yang kedua ada epididymis, saluran kecil yang menempel pada bagian testis, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens, saluran panjang dari epididymis sampai kloaka, berfungsi mengalirkan spermatozoa. Yang keempat ada kloaka dan pile atau falus, yang saluran reproduksi bermuara di kloaka, tepatnya di uradium.